Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gunawan NIM 2619082, Nila Syifa Ziyadah NIM 2619083, dan Helmi Anam NIM 2619084. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem koordinat R3 dan vektor pada ruang. Untuk pembahasan yang pertama mengenai sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 3 dimensi adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada ruang. Pembahasan yang kedua mengenai vektor pada ruang. Vektor pada ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Lalu yang ketiga mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Pada dasarnya ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan operasi vektor penjumlahan, yakni metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 3 dimensi pada prinsipnya sama dengan sistem koordinat 2 dimensi yang hanya menambahkan satu lagi sumbu, yaitu sumbu Z. Nah, ketika sistem koordinat 2 dimensi terdapat sumbu X dan Y saja, maka ketika sistem koordinat 3 dimensi ketambahan sumbu Z menjadi sumbu X, Y, dan sumbu Z. Jika pada sistem koordinat 2 dimensi kita membicarakan bidang, maka sistem koordinat 3 dimensi kita akan membicarakan ruang. Pada mulanya, dalam koordinat kartesius 3 dimensi adalah 3 garis lurus. Letak garis-garis yang saling tegak lurus ini dapat diambil sesuka hati, namun dalam ilmu matematika itu diambil kesepakatan bahwa sumbu Y diambil mendatar seperti pada gambar, dengan arah ke kanan merupakan arah positif dan arah ke kiri merupakan arah negatif. Sumbu Z diambil vertikal dengan arah ke atas dinyatakan sebagai arah positif dan arah ke bawah dinyatakan sebagai arah negatif. Sumbu Y dan sumbu Z diibaratkan terletak dalam satu kertas atau bidang 2, sedangkan sumbu X tegak lurus pada kertas tersebut dan melalui titik potong Y dan sumbu Z. Sumbu X yang menuju kita itu sebagai arah positif dan arah lawannya sebagai arah negatif. Bisa diperhatikan pada gambar yang sudah tertera. Titik O merupakan titik pusat dari ketiga sumbu koordinat X, Y, dan Z. Ketiga sumbu koordinat menentukan bidang koordinat. Bidang X, Y adalah bidang yang memuat sumbu X dan sumbu Y. Lalu bidang YZ memuat sumbu Y dan sumbu Z. Yang terakhir, bidang XZ memuat sumbu X dan sumbu Z. Bisa diperhatikan pada gambarnya. Lalu, ketiga bidang koordinat ini membagi ruang menjadi 8 bagian ruang yang disebut dengan oktan. Selanjutnya, sistem koordinat 3 dimensi. Jika diketahui suatu titik dengan koordinat A, B, C, itu berarti dapat dikatakan bahwa A adalah jarak antara titik A, B, C dengan bidang YZ. B adalah jarak antara titik A, B, C dengan bidang XZ. Lalu C adalah jarak antara titik A, B, C dengan bidang XY, dan titik A, B, C berada dalam ruang dimensi 3. Nah, agar lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Rumus umum untuk jarak antara dua titik pada bidang dengan mudah diperluas termasuk dalam rumus dimensi 3. Misalkan diberikan dua titik berbeda pada ruang, maka dapat ditarik ruas garis dengan ujung-ujung kedua titik tersebut. Panjang ruas garis inilah yang dikenal sebagai jarak antara dua titik. Misalkan pada gambar berikut kita akan menentukan jarak titik P1 dengan sumbu X1, Y1, dan Z1 ke titik P2 dengan sumbu X2, Y2, dan Z2. Jika A dengan sumbu X2, Y1, dan Z1 dan B dengan sumbu X2, Y2, dan Z1 adalah titik sudut dari kotak tersebut yang ditunjukkan pada gambar, maka nilai mutlak P1A sama dengan nilai mutlak X2 min X1
nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak Y2 min Y1, lalu nilai mutlak PB2 sama dengan nilai mutlak Z2 min Z1. Karena segitiga P1BP2 dan P1AB keduanya segitiga siku-siku, dua aplikasi dari teorema Pythagoras diberikan nilai mutlak P1P2 kuadrat sama dengan nilai mutlak P1B kuadrat plus nilai mutlak PB2 kuadrat. Nilai mutlak P1B kuadrat sama dengan nilai mutlak P1A kuadrat plus nilai mutlak AB kuadrat. Dan kombinasi persamaan ini kita dapatkan nilai mutlak P1P2 kuadrat min nilai mutlak P1A kuadrat plus nilai mutlak AB kuadrat plus nilai mutlak BP2 kuadrat sama dengan nilai mutlak X2 min X1 kuadrat min nilai mutlak Y2 min Y1 kuadrat plus nilai mutlak Z2 plus Z1 kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat min Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa nilai mutlak P1P2 sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat Z2 min Z1 kuadrat. Lalu yang selanjutnya yaitu vektor pada ruang. Istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan kuantitas seperti perpindahan ataupun kecepatan atau juga kekuatan yang memiliki baik besar dan arah. Sebuah vektor sering diwakili oleh panah atau segmen garis terarah. Panjang panah menunjukkan besar vektor dan panah-panahnya itu menunjukkan arah vektor. Kita menunjukkan sebuah vektor dengan mencetak dalam huruf tebal V atau dengan meletakkan anak panah di atas huruf. Misalnya, sebuah partikel bergerak sepanjang ruas garis dari titik A ke titik B. Perpindahan sesuai vektor V yang ditunjukkan pada gambar. Bisa diperhatikan gambarnya. A adalah titik awal atau ekornya dan B titik ujung. Lalu kita menunjukkan ini dengan menulis V sama dengan vektor AB. Perhatikan juga bahwa vektor U sama dengan vektor CD memiliki panjang yang sama dan arah yang sama dengan vektor V. Meskipun posisi yang berbeda, kita dapat mengatakan bahwa U dan V adalah setara atau sama, dan kita menulis U sama dengan V. Vektor 0 dilambangkan oleh 0 dengan panjang 0. Ini adalah satu-satunya vektor yang tidak memiliki arah tertentu. Lalu selanjutnya vektor pada ruang. Untuk beberapa tujuan akan lebih mudah jika kita menggunakan sistem koordinat dan vektor aljabar. Jika kita meletakkan titik awal pada vektor A pada sistem koordinat dan titik A mempunyai koordinat A1, A2, dan A3, koordinat ini disebut komponen dari A dan ditulis dengan A sama dengan A1, A2, A3 dengan tanda lebih dari. Lalu selanjutnya vektor A yaitu komponen dari vektor OP adalah vektor posisi titik P A1, A2, A3. Mari kita lihat representasi lain yaitu vektor AB, di mana titik awalnya adalah A dengan sumbu X1, Y1, dan Z1 dan titik tujuannya B, X2, Y2, dan Z2. Kita memiliki X1 plus A1 sama dengan X2, Y1 plus A2 sama dengan Z2, dan Z1 plus A3 sama dengan Z2, sehingga A1 sama dengan X2 min X1, A2 sama dengan Y2 min Y1, dan A3 sama dengan Z2 min Z1. Sehingga kita memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jika diberi titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, dan Z2, vektor posisi dengan representasi vektor AB adalah komponen dari X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Kemudian contohnya bisa dilihat. Tentukan representasi vektor yang memiliki titik awal A, 2, min 3, dan 4 dengan titik ujung B, min 2, 1, 1. Penyelesaiannya, vektor AB sama dengan min 2, 1, min 3, 1, min 4 dengan komponen min 4, 4, dan min 3. Panjang dari vektor A adalah panjang dari beberapa representasi dan dinotasikan dengan simbol nilai mutlak A.
Dengan menggunakan formula untuk menghitung panjang dari suatu segmen garis, maka nilai mutlak A sama dengan komponen dari A1, A2, A3 sama dengan akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Yang selanjutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Perhatikan titik A, yaitu A1, A2, B, B1, B2, dan C, C1, C2 pada koordinat kartesius berikut. Pada gambar tersebut, vektor A, B, dan C dapat ditulis A sama dengan B1 min A1, B2 min A2. Dapat juga ditulis dalam bentuk matriks. Begitu pula yang B dan yang C sama. Sekarang jumlahkan vektor A dan B. Karena vektor merupakan matriks kolom, maka kalian dapat menjumlahkan vektor A dan B dengan menggunakan aturan penjumlahan matriks. Uraian tersebut itu menunjukkan bahwa A plus B sama dengan C. Secara geometris, penjumlahan antara vektor A dan B dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara segitiga. Dalam cara ini, titik pangkal vektor B berimpit ruas dengan titik ujung vektor A. Jumlah vektor A dan B didapat dengan menarik ruas garis dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B. Ruas garis ini diwakili oleh vektor C. Akibatnya A plus B sama dengan C. Bisa dilihat gambarnya. Lalu yang kedua dengan cara jajar genjang. Misalkan vektor A mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik B, dan vektor B mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal C ke titik D. Dalam jajar genjang, titik pangkal vektor A berimpit dengan titik pangkal vektor B, yaitu A sama dengan C. Dengan membuat jajar genjang ABED, akan diperoleh vektor AB plus vektor AD sama dengan vektor AB plus vektor BE. Oleh karena vektor AB sama dengan vektor BE sama dengan vektor AE, gunakan dengan cara segitiga. Oleh karena itu, vektor AB sama dengan A, vektor AD sama dengan B, dan vektor AE sama dengan C, maka A plus B sama dengan C. Sekarang, jika vektor A dijumlahkan dengan inverse vektor B, maka kalian mendapatkan penjumlahan vektor A plus min B sebagai berikut. Seperti pada bilangan real, kalian dapat menuliskan A plus min B sama dengan A min B. Secara geometris, kalian dapat mengurangkan A dengan B sebagai berikut. Nah, ketika sebelumnya A plus min B dapat diubah menjadi A min B. Dengan menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan matriks kolom, kalian dapat menyatakan aturan penjumlahan dan pengurangan vektor sebagai berikut. Untuk A dan vektor B, vektor-vektor di R2 berlaku A plus B sama dengan A1, A2 plus B1, B2 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Sama juga yang pengurangan ketika A min B sama dengan A1, A2 min B1, B2 sama dengan A1 min B1, A2 min B2. Dengan menggunakan pasangan berturut-turut dapat dituliskan jika A plus B sama dengan A1, A2 plus B1, B2 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Kemudian A min B sama dengan A1, A2 min B1, B2 sama dengan A1 min B1, A2 min B2. Untuk A dan vektor-vektor di R3 berlaku A plus B sama dengan A1, A2, A3 plus B1, B2, B3 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Yang kedua untuk pengurangan A min B sama dengan A1, A2, A3 min B1, B2, B3 sama dengan A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3. Dengan menggunakan pasangan berturut-turut dapat dituliskan sebagai berikut. Jika penjumlahan A plus B sama dengan A1, A2, A3 plus B1, B2, B3 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, dan A3 plus B3. Begitupun yang pengurangan jika A min B sama dengan A1, A2, A3 plus B1, B2, B3 sama dengan A1, B1, A2 min B2, A3 min B3. Contohnya itu
Jika diketahui vektor-vektor A 0, min 2, min 1, B 2, 3, 4, dan C min 3, 0, dan 3, tentukan A plus B, C min B, dan A plus B min C. Nah, itu penyelesaiannya sama seperti yang tadi dijelaskan, yaitu vektor di R3 karena memiliki 3 sumbu. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.